Ibu, dan saudara-saudara. Selamat datang di acara webinar COVID-19 yang diselenggarakan oleh GKI Keranggan. Pada hari ini, saya sendiri, Hendra, dan beberapa rekan-rekan saya yang lain akan memandu Bapak Ibu di dalam acara diskusi kita pada saat ini. Bersama kita pada saat ini sudah hadir dua moderator kita, yaitu Dr. Rangga Darmawan dan Dr. Jimmy Barus, yang nanti akan memandu diskusi kita. Dr. Jimmy akan memandu diskusi kita bersama narasumber, sedangkan Dr. Rangga akan mengolah dan menyampaikan pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan di diskusi kita pada saat ini. Nah, bersama kita Bapak Ibu juga sudah hadir narasumber kita, yaitu Dr. Benyamin Sihombing. Beliau saat ini bekerja di WHO Indonesia dan berjemaat di GKI Depok. Baik, selamat pagi, dokter-dokter. Selamat pagi, Kak Hen. Selamat pagi, Pak Hendra. Ya, baik Bapak Ibu, sebagaimana yang Bapak Ibu saksikan di layar, sudah hadir narasumber kita, juga dua dokter kita yang akan menjadi moderator pada diskusi pada saat ini. Untuk memulai sesi diskusi dan presentasi kita, saya serahkan kepada Dr. Jimmy. Silakan, Dok. Baik, selamat pagi buat semuanya, buat Jemaat GKI Keranggan simpatisan maupun Bapak Ibu yang menyempatkan diri untuk mengikuti sesi yang sudah kita persiapkan ini. Pada saat ini kita akan membahas tentang seluk-beluk tentang COVID, kira-kira bagaimana mengenalinya, lalu yang paling penting mungkin nanti kita akan bahas tentang bagaimana peran kita sebagai masyarakat awam dalam ikut berperan serta dalam mengerjakan bagian kita untuk melakukan pencegahan, serta bagaimana menyikapi adanya rapid test yang akhir-akhir ini memang banyak yang diselenggarakan di sekitar kita, terutama nanti di gereja kita juga akan ada rencana untuk ikut berperan serta dalam melakukan pemeriksaan ini. Kira-kira apa yang nanti kita perlu ketahui sebelum kita melakukannya, dan nanti setelah nanti ada tes, ada hasil, kira-kira apa yang harus kita kerjakan. Saat ini kita sudah mengundang Dr. Benyamin Sihombing, Master of Public Health, sebagai narasumber. Saya akan membacakan sedikit kurikulum vitae beliau. Dr. Benyamin Sihombing, Master of Public Health, lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara pada tahun 1996, kemudian melanjutkan pendidikan Master of Public Health di National University of Singapore dan lulus pada tahun 2009. Dan dari riwayat pekerjaan, beliau sudah warawiri di Indonesia ini, dan terakhir beliau ini aktif bekerja di WHO Indonesia dan bekerja dalam bidang antimicrobial resistance program, dan juga saat ini dalam program incidence management team COVID-19 di WHO Indonesia. Beliau juga adalah seorang jemaat GKI di Depok dan aktif melayani di sana, dan juga saat ini beliau juga aktif di Perkantas Medis Nasional, Persekutuan Medis Nasional Perkantas, dan juga aktif dalam Task Force COVID-19 di Perkantas. Baiklah, demikian tadi kurikulum vitae dari Dr. Benyamin Sihombing, MPH, dan sekarang saya persilahkan Dr. Benyamin untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih buat Dr. Jimmy dan teman-teman yang lain yang sudah memperkenalkan. Senang sekali akhirnya bisa bersama-sama dengan
teman-teman di Gereja GKI Kranggan, Bekasi. Dan topik yang akan kita bahas kali ini adalah topik yang sedang menjadi masalah dunia pada saat sekarang ini. Kita tahu bahwa dunia sedang berubah drastis akibat pandemi ini. Hal-hal yang tak terpikirkan sebelumnya terjadi pada saat ini. Mungkin sekitar 4 bulan yang lalu ya, kita masih menikmati Natal Tahun Baru dengan suasana yang jauh berbeda dengan pada kondisi saat ini. Saat ini kita work from home, kemudian ibadah minggu di rumah atau beberapa gereja melakukannya live streaming. Mahasiswa bekerja study from home, dan beberapa mahasiswa yang lulus tahun ini katanya mendapat ijazah digital gitu ya. Jadi dunia secara bersama-sama sedang menghadapi ancaman pandemi yang kemudian diikuti oleh ancaman resesi ekonomi yang semuanya adalah sesuatu yang baru bagi kita. Ini terjadi sejak WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global 11 Maret 2020 yang lalu. Kenapa ini disebut pandemi? Ini karena penyebaran penyakit yang terjadi secara menyeluruh, masif, global di seluruh dunia. Dan ini merupakan alarm bagi pemerintah semua negara untuk siap siaga, untuk memitigasi dan merespon. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan, kita diperkirakan sedang menghadapi pandemi besar yang mungkin kita hanya alami sekali seumur hidup kita. Jadi pandemi flu babi misalnya H1N1 yang terjadi pada tahun 2009 yang lalu, ini tidak sebesar dan tidak seluas ini. Jadi dampaknya, kemudian luas penyebarannya, kecepatan penyebarannya juga melebihi daripada flu babi yang lalu. Jadi pandemi besar, sejarah mengingat itu terjadi pada tahun 1918, yaitu Spanish flu, flu Spanyol. Dan pada saat itu, korban jiwa yang terjadi adalah hampir 50 juta orang meninggal. Kita berharap bahwa pandemi COVID-19 ini tidak sehebat itu, tetapi yang pasti dia lebih hebat daripada flu babi pada tahun 2009. Next. Kalau misalnya kita melihat bahwa umur daripada COVID-19 ini baru sekitar 4 bulan lebih, diawali pada tanggal 31 Desember ada laporan pneumonia yang belum diketahui penyebabnya apa di Wuhan, Cina. 4 bulan kemudian lihat kondisi dunia pada peta yang ditampilkan oleh WHO ini. Ini adalah peta jumlah kasus selama 7 hari terakhir. Diambil atau dipotret pada tanggal 6 Mei. Jadi kalau kita lihat bahwa yang paling gelap, yang paling coklat adalah yang jumlah kasusnya dalam 1 minggu lebih daripada 100.000. Kalau di situ kita lihat petanya adalah negara Amerika Serikat. Kemudian setelah itu diikuti oleh beberapa negara yang lain seperti Kanada, Rusia, India, dan yang lain. Indonesia agak sedikit lebih cerah warnanya dibanding Amerika, Rusia, dan negara-negara Eropa lainnya. Kalau kita lihat sekarang jumlah kasus terbanyak masih di Amerika, kalau tidak salah sekarang sudah mencapai sekitar 3,5 juta kasus COVID-19 di seluruh dunia, dan sepertiganya ada di Amerika. Next. Bagaimana dengan di Indonesia? Kalau kita lihat di Indonesia, perkembangan kasusnya mungkin Bapak Ibu masih ingat, itu dimulai pada tanggal 2 Maret ketika Presiden Jokowi mengumumkan 2 kasus COVID-19 kita yang pertama, dan semenjak saat itu jumlah kasus meningkat terus, dan sampai per 7 Mei yang lalu jumlah kasusnya adalah sekitar 12 ribuan. Jadi ini sudah mencapai seluruh Indonesia, 34 provinsi sudah melaporkan kasus COVID-19 dengan jumlah kasus yang paling banyak adalah di DKI Jakarta. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat peta di bawah kanan yang warna merah, itu adalah peta
jumlah kasus baru per tanggal yang disebutkan di situ. Jadi kalau kita lihat misalnya mulai dari tanggal 2 Maret meningkat terus sampai sekarang, dan memang kita belum bisa menentukan polanya, apakah ini sudah mulai flatten, sudah mulai mendatar. Tetapi kalau dibandingkan kenaikannya pada awal-awal Maret yang lalu, kelihatannya kecepatannya sudah mulai menurun. Hanya saja kita memang harus berhati-hati, apakah sedikit mendatarnya jumlah kasus harian ini memang karena jumlah kasusnya sudah mulai tertangkap semua, atau jumlah tes kita, jumlah kapasitas tes kita ini belum memadai. Ini masih menjadi diskusi di para ahli yang ada di Indonesia, apakah jumlah kapasitas tes yang kita lakukan di Indonesia sudah seperti yang diharapkan. Tujuannya apa? Sebenarnya tujuan melakukan tes adalah untuk menangkap semua kasus yang ada di lapangan, untuk menangkap, mengidentifikasi semua kasus yang ada di Indonesia. Dengan kita menangkap semua kasus atau mengidentifikasi semua kasus, maka kasus tersebut bisa kita isolasi di dalam fasilitas kesehatan. Kalau misalnya dia perlu perawatan di rumah sakit rujukan, dan kalau misalnya gejalanya ringan tetapi dia punya penyakit penyerta seperti darah tinggi, hipertensi, penyakit gula, dan lain-lain, dia bisa kita isolasi di dalam rumah sakit darurat. Beberapa daerah juga sekarang sudah menempatkan atau menyediakan rumah sakit darurat bagi pasien-pasien yang positif dengan gejala ringan. Next. Kita akan melihat apa itu COVID-19. Jadi COVID-19 itu singkatan dari coronavirus disease yang disebabkan oleh virus baru, yaitu SARS-CoV-2. Jadi nama virusnya SARS-CoV-2, nama penyakitnya adalah coronavirus 19. Kenapa 19? 19 diambil dari tahun 2019 ketika pertama sekali virus ini dilaporkan atau ditemukan. Jadi COVID-19 atau SARS-CoV-2 adalah golongan coronavirus. Jadi ingat aja, ini familinya adalah famili coronavirus. Kemudian di anggota keluarganya ini ada beberapa jenis, yaitu seperti MERS. MERS itu adalah Middle East Respiratory Syndrome yang dulu pada tahun 2013 kalau tidak salah sempat juga menyebabkan wabah di dunia, dimulai dari Timur Tengah. Hewan asalnya adalah unta pada saat itu. Kemudian SARS, mungkin masih ingat tahun 2002-2003, saya masih ingat pada waktu itu ketika pertama kali masuk Kementerian Kesehatan, masih 1 bulan kemudian langsung dikirim ke airport, ke Bandara Soekarno-Hatta untuk menghempang arus penumpang yang dari luar untuk melakukan tes temperatur dan memberikan health alert card-nya untuk diisi masing-masing penumpang. Jadi itu tugas pertama saya waktu SARS dulu. Kemudian masa inkubasinya adalah 1-14 hari. Rata-rata kalau diambil mediannya 5-6 hari masa inkubasi itu muncul. Bapak Ibu, sedikit masa inkubasi itu adalah masa masuknya kuman atau katakanlah dalam konteks ini COVID-19 ke dalam tubuh sampai timbul gejala pertama sekali. Jadi mulai masuknya kuman sampai gejala timbul pertama sekali itu 1-14 hari. Dan rata-rata kalau misalnya kita mau ambil tengahnya 5-6 hari, biasanya dia langsung muncul gejalanya. Next. Kemudian kita akan bicara gejala utamanya. Gejala utama, demam, batuk, dan merasa lelah. Untuk kasus berat, ada timbul sesak. Tetapi selain gejala utama, ada lagi gejala-gejala yang lain. Jadi Bapak Ibu, saya mau sampaikan juga bahwa informasi yang saya sampaikan ini valid sampai hari ini, paling tidak begitu ya. Karena pengetahuan kita tentang virus ini
baru 4 bulan kurang lebih. Kalau misalnya ada informasi terbaru, ada penelitian yang terbaru, kemudian disimpulkan, jadi informasi-informasi yang di sini mungkin akan diupdate. Jadi itu perlu kita garis bawahi sama-sama. Selain gejala utama, ada juga dilaporkan baru-baru ini, dan itu cukup valid, bahwa sebagian pasien juga merasa kehilangan nafsu makan dan kehilangan daya penciuman. Kemudian disertai dengan mata merah atau konjungtivitis, istilahnya begitu ya. Dan pertanyaannya, siapa yang bisa terkena oleh virus COVID-19 ini? Semua kelompok umur bisa terinfeksi virus COVID-19 ini. Semua kelompok umur tanpa terkecuali. Namun, kelompok umur di atas 60 tahun itu sangat rentan ketika dia terinfeksi, maka dia akan mengalami sakit yang berat. Kemudian kelompok pasien yang sudah punya penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, hipertensi, penyakit saluran nafas yang lain seperti bronkitis, asma, itu berisiko tinggi untuk kondisi penyakit yang berat. Jadi jangan salah mengerti juga bahwa yang paling rentan terinfeksi adalah kelompok umur di atas 60 tahun. Anak-anak tidak. Bukan begitu cara membacanya. Jadi semua kelompok umur itu dengan sama kansnya untuk terinfeksi atau tertular virus ini. Jadi, tetapi ketika terinfeksi, ada gejalanya ringan, ada yang gejalanya sedang, ada yang gejalanya berat. Untuk anak-anak seperti apa? Untuk anak-anak, ketika dia terinfeksi virus ini, dia cenderung mengalami gejala yang lebih ringan. Gejala lebih ringan seperti apa? Mungkin dia cuma pilek biasa, kemudian ada batuk dikit, setelah 1 minggu, 2 minggu, sembuh dia. Tanpa ada gejala apa-apa yang lain. Dan cukup banyak kasus seperti ini. Cukup banyak kasus yang simptomnya ringan. Dan dia tidak terdeteksi sama sekali sebagai COVID-19. Jadi kalau begitu anak-anak nggak apa-apa kena virus COVID ini, apa-apa juga. Kenapa? Karena anak-anak ini ketika dia membawa virus COVID-19 di dalam tubuhnya, pilek, batuk ringan, kemudian dia masuk ke rumah, terutama ada opa-omanya, ada opungnya, ada kakek neneknya di rumah, yang umurnya lebih dari 60 tahun, maka si anak-anak ini bisa menjadi potensi penular yang berbahaya bagi kakek neneknya, bagi opungnya, atau bagi opa-omanya. Jadi itu mengapa pemerintah dan kemudian ahli juga menganjurkan supaya dilakukan self-isolation. Anak-anak juga walaupun dia punya daya tahan tubuh yang lebih besar, lebih kuat, tetapi dia bisa menjadi sumber penularan bagi orang tua yang ada di rumah. Sehingga sekolah stop. Gitu ya. Next. Nah, pertanyaan sekarang, seberapa berat sih kalau misalnya seseorang itu terinfeksi COVID-19? Jadi kalau kita lihat peta yang ada di sini, gambar yang ada di sini, bahwa sekitar 80%, jadi 40 mild, 40 moderate, itu akan berakhir fine-fine saja. Jadi saya mau mengatakan 80% di antara kita, kalau terinfeksi COVID-19, maka kita akan baik-baik saja, 80% diantaranya. Tetapi yang 20% sisanya, itu yang akan muncul menjadi penyakit yang berat, pasien yang butuh oksigen, pasien yang harus masuk ICU, dan pasien yang butuh ventilator, alat bantu nafas, untuk menopang hidupnya. Jadi yang kita lihat sekarang ini di rumah sakit adalah 20% kasus yang sebenarnya. Sedangkan 80% yang lain, itu mereka fine-fine saja di rumah, batuk pilek biasa sembuh. Batuk, sakit tenggorokan, kemudian sembuh. Jadi, ini kalau kita bicara seberapa parah sebenarnya COVID-19 ini. Next. Kemudian, bagaimana
perkembangan penyakit ini. Kalau dia sudah kena, kemudian kira-kira kapan sembuh. Kalau dia kena, kemudian kapan muncul simptomnya, gejalanya, kemudian kapan dia sembuh. Data yang dihimpun oleh Badan Kesehatan Dunia mengatakan bahwa 10-15% kasus COVID-19 yang punya gejala ringan berat itu akan jatuh menjadi berat. Jadi dari yang kasus ringan sedang tadi, ringan dan sedang tadi, 10%, 15% akan menjadi berat. Menjadi berat maksudnya seperti apa? Menjadi berat maksudnya mereka butuh perawatan yang intensif, butuh oksigen, dan kalau dia jatuh ke dalam kondisi kritis, dia butuh ventilator. Kemudian 15-20% kasus yang berat akan jatuh menjadi kritis. Ini yang butuh ventilator, butuh ICU untuk menopang hidupnya. Dan kalau kita lihat peta di bawah, kalau kita lihat bahwa angka 5-6 hari itu adalah angka rata-rata biasanya gejala itu muncul. Jadi tadi saya katakan 1-14 hari, angka 5-6 hari ini adalah angka rata-rata kebanyakan, gitu ya. Jadi biasanya untuk kasus yang ringan, setelah dia terekspos oleh virus ini, setelah 2 minggu dia akan sembuh sendiri. Mungkin cuma makan obat-obat biasa, makan parastamol atau makan obat-obat flu yang lain. Kemudian 2 minggu dia fine-fine saja. Untuk kasus yang berat, ini kalau dia misalnya bisa bertahan, dia akan butuh waktu 3-6 minggu. Ini rata-rata waktu yang didapatkan datanya, bahwa sekitar 3-6 minggu, kalau misalnya dia survive, dia akan sembuh untuk kasus yang berat. Next. Bagaimana penularannya? Bapak Ibu, penularan COVID-19 ini sering menjadi debat di dalam media sosial, sering juga menimbulkan kekacauan, kepanikan, bukan hanya di masyarakat, khususnya di tenaga kesehatan sendiri. Yaitu munculnya kadang-kadang informasi yang mengatakan bahwa penularannya adalah lewat airborne atau lewat udara. Seperti yang tadi saya sampaikan, data-data sampai pada saat ini, penelitian-penelitian sampai pada saat ini menegaskan bahwa penularan virus COVID-19 adalah lewat percikan saluran udara atau lewat transmisi droplet, kalau misalnya Bapak Ibu sering dengar. Yang pertama, yang kedua adalah lewat kontak. Jadi lewat kontak langsung ataupun tidak langsung. Kontak langsung seperti apa? Seseorang bersin, cuah, begitu ya. Kemudian butiran-butiran saluran nafasnya itu terhirup oleh orang yang berada di dekatnya, yang dalam jarak 1 meter. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa jangkauan percikan saluran nafas ketika dibatukkan, dibersinkan, atau ketika berbicara dengan berapi-api, gitu ya. Ada juga orang berbicara berapi-api, kemudian itu hujan lokal di sekitarnya. Nah, itu jangkauannya itu masih di dalam rentang 1 meter biasanya. Dan lebih 1 meter, biasa droplet atau percikan saluran nafas itu nggak nyampe ke orang lebih 1 meter jaraknya. Itu mengapa social distancing atau physical distancing disarankan jaga jarak 1 meter. Kemudian kontaknya itu, yaitu tadi ketika dibersinkan, bisa terhirup langsung orang yang berada dalam jangkauan 1 meter di sekitar orang tersebut, itu langsung. Kalau tidak langsung, seseorang yang batuk atau bersin, kemudian percikan saluran nafasnya lengket di meja di depannya, atau lengket di HP, atau lengket di kursi, atau lengket di laptop keyboardnya. Kemudian tak lama sesudah itu datang istrinya, pasangannya, anaknya, atau temannya yang megang meja itu, kemudian dengan cara tidak sengaja itu menggosok mulutnya, hidungnya, akhirnya percikan dari orang sakit tersebut yang berisi virus menginfeksi orang yang ada di sekitarnya secara tidak langsung. Jadi itu yang
penting sekali untuk diketahui bagaimana penularan ini terjadi secara tidak langsung. Lewat jabatan tangan, ada orang juga yang etiket batuknya masih etiket batuk tempo dulu ya. Jadi ketika batuk pakai tangan begini, apalagi dalam situasi COVID-19 seperti ini, dia batuk, kemudian ada orang di sekitarnya, dia salaman, lengket ke orang yang dia salam, kemudian orang yang dia salam itu pegang matanya, hidungnya, atau mulutnya, dan dia terinfeksi. Itu yang sering dilupakan orang. Kita cenderung untuk merasa aman ketika kita menggunakan masker saja. Padahal kontak langsung itu peranannya besar sekali terjadinya penularan. Next. Nah, ini kita bicara tentang penularan kontak tidak langsung tadi. Pertanyaannya, sampai berapa lamakah kalau misalnya ada orang bersin itu, dia pegang tangannya, kemudian dia pegang botol, dia pegang gelas, atau dia pegang gunting stainless steel, atau dia pegang kayu, kemudian virusnya tinggal berapa lama di objek-objek tersebut. Jadi ini merupakan penelitian yang kemudian dikumpulkan oleh Badan Kesehatan Dunia, bahwa untuk plastik misalnya yang ada di botol plastik itu kadang-kadang tahan sampai 5 hari. Memang tergantung suhu dan tergantung humidity. Kemudian di kayu itu 4 hari, di gelas 4 hari. Kemudian di kotak paper begitu ya, itu bisa tahan sampai 1 hari, 24 jam. Di surgical gloves itu beberapa jam sampai beberapa hari, dan stainless steel itu sampai 2 hari. Dalam kondisi tergantung juga suhu yang ada di sekitarnya dan juga kelembapan atau humidity. Jadi, Bapak itu mengapa bahwa kita dalam kondisi pandemi seperti ini memang harus berhati-hati dengan objek-objek yang ada di sekitar kita. Waktu saya membawakan ini di teman-teman GKI Depok, pertanyaannya, kalau begitu lebih aman kita kalau kita pakai sarung tangan, pakai gloves, begitu ya. Jawabnya adalah, kalau kita pakai sarung tangan, tetapi tangan yang barusan pegang botol plastik itu tetap juga kita pegangkan ke mulut, ke hidung, atau gosok mata pakai sarung tangan itu, nggak ada gunanya. Kalau kita pegang sarung tangan, kemudian kita merasa bebas untuk memegang objek-objek yang lain, dan kemudian tanpa sengaja, sarung tangan itu juga kita gosokkan ke hidung kita, misalnya, itu juga nggak akan ada banyak gunanya. Jadi yang paling penting seperti apa? Yang paling penting adalah kembali sering cuci tangan. Nanti kita akan masuk kepada topik itu lebih dalam. Satu lagi saya mau katakan begini, bahwa kita sering punya false sense of safety, rasa aman yang salah ketika kita pakai masker. Ketika pakai masker, selesai semuanya. Sudah amanlah kita. Gitu. Padahal kenyataannya, ketika kita pakai masker, tangan kita kotor, kemudian setelah tangan kita kotor, kita masih sering menggosok atau memegang. Jadi yang perlu kita hindari adalah tangan ini supaya tidak memegang wajah. Apakah itu mudah? Sulit sekali. Karena ada penelitian kecil di Australia yang bilang bahwa setiap jam manusia ini cenderung menyentuh wajahnya, baik mata, hidung, ataupun mulut, itu 23 kali per jam. 23 kali per jam. Jadi sebenarnya kebiasaan untuk menyentuh wajah itu kebiasaan yang jamak kita lakukan, dan ketika dalam kondisi seperti ini akan semakin memperparah transmisi virus ke dalam tubuh kita. Makanya penting untuk mencuci tangan dan kurangi menyentuh wajah lewat tangan, baik pakai sarung tangan ataupun tidak. Next. Nah, ada 3 hal yang paling utama ketika kita mengalami pandemi seperti ini. Ini saya pikir sudah berulang-ulang, dan saya tetap mau menganjurkan Bapak Ibu melakukan 3 hal ini. Jadi pandemi masih
masih jauh daripada selesai. WHO selalu menekankan itu karena banyak negara sekarang sudah mulai membuka lockdown secara bertahap, tetapi kita selalu ingatkan bahwa pandemi masih jauh daripada usai, begitu ya. Jadi yang pertama, cuci tangan dengan air bersih, dengan sabun atau cairan pembersih tangan berbasis alkohol, atau pakai hand sanitizer. Ini saya pikir Bapak Ibu sudah melakukan ini dengan baik. Tapi tekniknya tetap seperti yang dianjurkan oleh WHO, dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan untuk pakai hand sanitizer, itu butuh waktu 10-20 detik, sedangkan untuk cuci tangan pakai sabun dan air mengalir itu butuh sekitar 40 detik gitu ya. Kapan kita melakukan cuci tangan pakai hand sanitizer, kapan kita melakukan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir? Ketika tangan terlihat kotor, maka itu waktunya kita melakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jadi kalau sudah terlihat kotor, baik itu karena mungkin katakanlah mungkin karena cairan dari hidung kita kelihatan begitu, itu memang waktunya untuk melakukan bersih-bersih dengan air mengalir dan sabun. Tapi kalau misalnya tangan tidak terlihat kotor secara fisik, tetapi mungkin ada kumannya, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Jadi harus tahu kapan kita mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir dan kapan kita menggunakan hand sanitizer. Yang kedua adalah etiket batuk. Jadi ketika batuk, tutup hidung dan mulut dengan tisu, atau ketika tidak ada tisu, pakai flex elbow begini. Dan ketika selesai batuk, segera mungkin beberapa saat kemudian kita bisa tanggalkan baju yang kita pakai untuk batuk untuk kemudian dicuci. Dan kemudian yang terakhir adalah hindari kontak dengan orang yang punya gejala. Ini yang kita lakukan dengan physical distancing, gitu ya. Jadi kita menjaga jarak lebih dari 1 meter untuk menghindari jangkauan droplet yang keluar dari orang yang punya gejala saluran. Saya pikir ini 3 hal yang paling penting yang terus diulang oleh Kementerian Kesehatan, terus diulang-ulang oleh Badan Kesehatan Dunia untuk melakukan respiratory hygiene, hand hygiene, dan kemudian physical distancing. Ketika kita melakukan ketiga hal ini, kita aman. Ketika kita melakukan 3 hal ini, kita akan baik-baik saja. Tetapi masalahnya perlu disiplin untuk melakukan ketiga hal ini. Dan itu mungkin tantangannya. Lanjut. Ya, ini cara mencuci tangan, saya pikir nanti bisa dilihat, dan saya pikir ini juga sudah beredar di sosmed kita. Saya mau tekankan sekali lagi, lakukan sesuai dengan prosedur. Lakukan sesuai dengan prosedur. Lanjut. Nah, kapan harus memakai masker? Jadi, yang paling utama adalah kalau kita sehat, kita hanya perlu gunakan masker ketika kita merawat seseorang. Ini juga berlaku bagi petugas kesehatan. Jadi dia pakai masker ketika dia merawat seseorang. Kalau misalnya ada anggota keluarga yang sedang isolasi di dalam rumah, self-quarantine, misalnya dia adalah PDP, dan gejalanya menunjukkan ke arah sana, ada kontak, ada riwayat kontak dengan orang yang terkonfirmasi COVID-19, maka karena gejalanya ringan, dianjurkan oleh Dinas Kesehatan mungkin untuk isolasi di rumah ya. Nah, orang yang merawat pasien tersebut atau keluarga yang merawat pasien tersebut itu pakai masker. Kemudian pakai masker jika Anda sedang batuk dan bersin. Wajar ya. Jadi sebenarnya yang paling utama itu adalah kita menggunakan masker supaya kita tidak menularkan kepada orang lain. Itu hal prinsip. Dan yang ketiga adalah yang paling penting. Sering terjadi ketika kita pakai masker, kita melakukan yang namanya false sense of safety. Jadi merasa aman, tetapi salah. Kenapa? Karena tidak diiringi dengan kebiasaan cuci tangan. Jadi, pakai masker, kita sentuh maskernya, kemudian setelah kita buang, kemudian tangan itu kita gunakan untuk menggosok mata, mulut, atau tangan, dan kita terinfeksi.
Jadi tetap ketika kita menggunakan masker selalu diiringi dengan cuci tangan, dan cuci tangan. Kemudian ketika kita pakai masker, kita harus tahu bagaimana di mana membuangnya. Jadi sebaiknya masker itu dibuang di tempat yang tertutup. Jadi kan ada tempat sampah yang tertutup ya, Bapak Ibu. Jadi kita buang di situ supaya apa? Supaya sampahnya itu tidak, kalau misalnya tersenggol tempat sampahnya kemudian jatuh, dengan refleks biasanya orang-orang di dalam rumah akan mengutip itu dengan tangannya langsung. Padahal mungkin ketika kita punya virus itu di dalam tubuh kita, walaupun dalam gejala yang ringan, ketika orang menyentuh masker yang kita pakai, bekas kita pakai, dia potensi untuk tertular juga. Lanjut. Nah, ini beberapa mitos-mitos, saya nggak bilang hoax, karena hoax biasa punya motivasi yang memang jelek begitu ya, tetapi mitos itu kadang-kadang tidak disadari oleh si pembuat, dia merasa bahwa itu benar, kemudian dia posting, dan itu menimbulkan kesalahpahaman di antara banyak orang. Jadi saya pikir ini sudah banyak beredar, dan saya mau katakan secara umum bahwa itu hal yang disebut di sini salah, gitu ya. Jadi dulu kan ketika awal-awal jumlah kasus kita 2, kemudian 6, kemudian 9 begitu. Banyak orang bilang bahwa kita nggak mungkin seperti Cina yang sudah puluhan ribu karena kita beriklim panas dan lembab. Tapi pada saat yang sama ketika kita jumlah pasien kita 2, 6, 9 itu, Singapura tetangga kita kasusnya sudah puluhan, Malaysia juga puluhan, Australia di belakang kita juga puluhan. Iklimnya ya sama-sama gitu. Apa dasarnya dikatakan bahwa iklim panas atau kelembapan membuat virusnya nggak beredar banyak di tempat kita. Jadi itu mitos yang salah. Kemudian air putih katanya bisa mengurangi atau bisa mencegah penularan, itu juga salah. Air putih memang berguna ketika kita batuk, demam, dan terjadi dehidrasi. Jadi air putih ketika demam banyak penguapan berguna untuk hidrasi, mengembalikan jumlah cairan yang cukup dalam tubuh. Tetapi untuk mencegah virus, tidak. Hewan peliharaan bisa menjadi sumber penularan. Justru kalau misalnya kita lihat informasinya sekarang, dari manusia yang bisa menular kepada hewan peliharaan. Jadi hewan peliharaan yang di dalam rumah cenderung untuk tidak menjadi sumber penularan, tetapi dalam beberapa kasus di Eropa misalnya, ada dilaporkan bahwa anjingnya tertular dari tuan rumahnya begitu ya. Jadi dari tuannya terinfeksi kumannya, walaupun ini belum bisa dikonfirmasi. Tetapi hewan peliharaan yang menularkan kepada manusia ini mitos. Kemudian ya bawang putih kemudian ditularkan lewat nyamuk. Saya pikir bawang putih memang berguna untuk meningkatkan, karena dia punya daya antimikrobial ringan juga, tetapi tidak untuk mencegah virus COVID-19 masuk, begitu ya. Jadi kita makan banyak bawang putih dengan harapan bahwa virus itu tidak menginfeksi kita, itu tidak akan terjadi. Jadi tetap akan bisa terinfeksi. Mengenai bahwa kemudian nanti bahwa daya tahan tubuh kita baik dengan obat-obat tradisional yang kita makan, itu masalah yang kedua. Tetapi untuk mencegah supaya tidak masuk, nggak bisa. Gitu ya. Ya, itu banyak hal-hal yang lain, dan semua yang dituliskan di sini adalah mitos yang salah, yang perlu diluruskan. Lanjut. Ya, Bapak Ibu, kita akan masuk kepada hal yang lebih menjurus kepada apa yang akan dilakukan oleh teman-teman GKI Kranggan. Prinsipnya, ketika kita menghadapi pandemi besar seperti ini, adalah 4 hal ini. Jadi, find, isolate, test, dan treat. Jadi ini adalah slogan yang didengung-dengungkan dan memang penting untuk kita lakukan. Yang pertama adalah untuk menghentikan pandemi ini,
kita harus menemukan sebanyak-banyaknya kasus yang memang sudah terinfeksi begitu. Kenapa? Karena dengan menemukannya kita langsung isolasi dia. Kenapa diisolasi? Supaya dia tidak menularkan kepada orang lain. Jadi misalnya orang terinfeksi virus ini, kemudian dia berkeliaran, dia menginfeksi lebih banyak orang. Sehingga tujuan menemukan adalah untuk mengisolasi orang tersebut. Di mana diisolasi? Kalau dia parah di rumah sakit. Di rumah sakit pasti dia nggak bisa menularkan kepada orang lain. Kemana dia diisolasi? Di rumah sakit darurat. Jadi di rumah sakit darurat biasanya adalah ODP, PDP dengan gejala ringan, kemudian mereka dimasukkan ke situ. Sehingga dia tidak bisa menginfeksi. Di rumah bisa juga, tetapi memang ini studi yang menunjukkan bahwa di Korea, isolasi rumah memang kurang sedikit efektif. Mungkin Bapak Ibu juga menyadarinya, karena anggota rumah kadang-kadang bosan, ya sudahlah agak longgar sedikit, nanti dia stres, contohnya begitu. Sehingga penularan di dalam rumah, antar anggota rumah, itu banyak sekali terjadi di Korea. Kita bicara konteks Korea. Informasi di Indonesia belum kita dapatkan mengenai itu, tetapi belajar dari Korea, banyak sekali klaster terjadi di dalam rumah. Jadi dicoba diisolasi di rumah, tetapi akhirnya menginfeksi anggota keluarga yang lain. Sehingga dari Korea, kemudian dan Cina juga diputuskan bahwa orang yang punya gejala ringan sekalipun sebaiknya diisolasi di fasilitas tertentu, sehingga betul-betul isolasinya baik, tidak menginfeksi orang di sekitarnya. Kemudian setelah kita isolasi, kita tes untuk mendiagnosa. Kalau misalnya diagnosanya itu positif lewat swab, saluran nafas, orofaring, narofaring, istilah kami begitu ya Bapak Ibu. Jadi diambil dari saluran nafasnya di situ, dites positif, ketika positif tentunya dia harus ditangani, diobati gitu. Jadi 4 istilah ini merupakan 4 istilah yang menjadi slogan kita ketika kita menangani COVID-19 di dalam pandemi ini. Find, isolate, test, and treat. Next. Baik, Bapak Ibu, saya tidak bermaksud untuk membuat Bapak Ibu mengerutkan kening dengan gambar-gambar yang rumit ini, tetapi saya mencoba untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu dasar-dasar tes untuk COVID-19. Jadi dengan tahu kita dasarnya, nanti ketika saya tiba pada kesimpulan di belakang, Bapak Ibu akhirnya bisa mengerti dan kemudian bisa mengambil tindakan yang pas untuk itu. Nah, alat tes untuk COVID-19 ini bukan hanya untuk COVID-19, untuk semua penyakit menular biasanya ada 2. Jadi yang dilihat adalah virusnya, dan yang kedua yang dilihat adalah respon dari imunitas tubuhnya. Jadi kalau misalnya virusnya masuk, kemudian tubuh biasanya punya respon imunitas dalam bentuk antibodi. Salah satunya itu, kemudian respon imunitas ini atau antibodi yang muncul ini, itu yang kemudian dideteksi oleh alat itu. Jadi, alat deteksi untuk COVID-19, katakanlah begitu ya Bapak Ibu, itu ada 2 jenis. Yang pertama, mendeteksi virusnya. Yang kedua, mendeteksi respon imunitas yang sudah dibentuk oleh tubuh karena ada virus yang masuk. Jadi, kita harus membedakan kedua hal ini. Nah, kalau misalnya yang dideteksi adalah virusnya, ada 2 juga Bapak Ibu. Yang pertama, dideteksi RNA-nya, yaitu materi genetiknya. Yang kedua adalah antigennya. Kalau kita lihat gambar corona yang di sebelah kiri itu ada protein-protein. Protein M, protein S, protein E, itu adalah antigen, bagian dari virus yang
coba dideteksi oleh alat-alat diagnostik yang ada sekarang. Begitu. Jadi, dua hal tadi perlu kita bedakan. Yang pertama mendeteksi virus, yang kedua mendeteksi respon imunitas yang terbentuk oleh tubuh. Ya. Jadi kalau yang mendeteksi virus adalah tes molekuler, yang Bapak Ibu tentu tahu yang disebut dengan PCR, gitu ya. Jadi materi PCR itu biasa diambil swab katanya, diambil dari saluran nafas bagian belakang itu, atau juga dalam konteks tertentu diambil dari saluran dari dahak yang dibatukkan. Itu untuk pemeriksaan PCR. Jadi kalau pemeriksaan PCR itu dia mendeteksi virusnya. Nyatanya barang itu ada di dalam tubuh, dia deteksi itu. Kemudian yang kedua adalah mendeteksi respon imunitasnya. Jadi antibodi biasanya bertahan beberapa lama setelah infeksi selesai. Tes antibodi ini menginformasikan kita siapa yang pernah kena infeksi dan tetapi tidak menginformasikan berapa lama dia kena infeksi. Jadi perlu dipahami bahwa tes antibodi adalah dapat menginformasikan siapa yang pernah terinfeksi. Kenapa? Karena antibodi dibentuk setelah beberapa hari sampai beberapa minggu setelah infeksi. Jadi ini pembagian antara alat deteksi, satu mendeteksi virus, yang kedua mendeteksi respon imunitas. Lanjut. Nah, ini juga agak sedikit rumit, tetapi saya mau mempermudah seperti ini. Bahwa garis yang sebelah kanan adalah awal masuknya infeksi, jadi masuknya kuman ke dalam tubuh. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat gambar yang biru, warna yang biru itu kira-kira adalah saat munculnya gejala dan berakhirnya gejala. Kalau kurva yang tinggi adalah deteksi virus. Jadi virus terdeteksi pada masa itu. Kemudian grafik yang hitam adalah antibodi yang IgM. Sedangkan yang kurva yang selanjutnya yang memanjang ke arah kanan adalah antibodi jenis IgG. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan testing, khususnya testing untuk diagnosis COVID-19. Jadi, saya membuat contoh begini Bapak Ibu. Kita ada bulat yang warna biru ya, yang sebelah kanan. Jadi, kalau misalnya testing tersebut jatuh di bawah kurva, maka kurva itu akan menjadi positif. Maka hasil tesnya menjadi positif. Saya ulangi. Kalau dot bulatan yang warna biru itu, yang di sebelah kanan itu jatuh di bawah kurva, maka hasil tesnya akan menjadi positif. Jadi kalau misalnya kita lihat ini, Bapak Ibu, warna biru itu berada di bawah kurva yang warna ungu, maka tesnya akan menjadi positif. Tetapi kalau karena dia tidak berada di bawah kurva yang tinggi, yaitu untuk periksa PCR atau swab, maka ketika kita periksa pada saat itu, PCR-nya sudah negatif. Tetapi antibodinya, tes antibodinya atau rapid diagnostic test, RDT-nya positif. Next. Skenario yang lain. Bisa mundur sekali lagi. Ya. Kalau kita periksanya pada saat yang dot di situ, maka IgM dan IgG-nya akan positif. Tetapi ketika kita periksa PCR-nya, itu sudah negatif. Jadi hasil pemeriksaan diagnostik sangat bergantung kapan itu dilakukan. Klik lagi, sekali lagi.
Nah, kalau dalam waktu yang sekarang ini, itu RDT-nya akan positif, baik yang IgG atau IgM, dan juga PCR-nya akan positif juga dalam konteks, dalam waktu pemeriksaan seperti yang digambar ini. Next. Nah, kalau seperti ini waktunya, diperiksa waktunya, jadi dilakukan pemeriksaan PCR dan dilakukan pemeriksaan RDT antibody, maka PCR-nya positif, tetapi RDT-nya negatif. Karena pada waktu itu, respon imunitas antibodinya belum terbentuk. Next. Apalagi kalau misalnya pemeriksaannya terlalu cepat dilakukan. Baik PCR-nya dan RDT-nya sama-sama negatif. Kemudian orang bilang, loh berarti, kalau begitu bagus ya, dia tidak terinfeksi COVID-19. Tunggu dulu, tunggu 2 hari lagi, nanti PCR-nya sudah positif. Jadi kapan kita melakukan tes, baik itu PCR maupun tes RDT, itu sangat bergantung kapan kita melakukannya. Jadi hasilnya, interpretasinya juga itu betul-betul harus berhati-hati untuk melihat perjalanan penyakitnya. Lanjut. Nah, ini interpretasi tes antibody. Jadi kalau misalnya tes PCR, Bapak Ibu, saya pikir hasilnya sudah straightforward. Kalau positif berarti sedang ada kumannya. Jadi untuk PCR, kalau dia positif, berarti sedang terjadi infeksi COVID-19 di dalam tubuhnya. Itu untuk infeksi yang akut atau early infection, kalau pemeriksaan PCR. Sedangkan kalau misalnya pemeriksaan RDT, khususnya RDT antibody, itu mau mengatakan bahwa dia pernah kena COVID-19. Jadi dia pernah mengalami infeksi COVID-19. Waktunya kapan? Itu nggak bisa kita tahu. Paling tidak sampai saat ini penelitian-penelitian yang ada belum bisa menginformasikan kapan dia terkena. Jadi hanya mau mengatakan bahwa dia pernah kena infeksi COVID-19. Interpretasi tes antibody, kalau hasilnya positif, artinya apa? Artinya individu tersebut telah terinfeksi SARS-CoV-2 sebelumnya. Pernah terinfeksi COVID-19 lah begitu sebelumnya. Jadi hasilnya positif, artinya telah terinfeksi COVID-19 sebelumnya. Pertanyaannya, apakah dia terinfeksi saat ini? Nggak tahu. Itu mengapa ketika nanti kita lihat pedomannya Kementerian Kesehatan, kalau dia positif harus dikonfirmasi tetap dengan PCR. Yang kedua, kalau positif artinya apa? Kalau IgM-nya dan IgG-nya sama-sama positif, berarti infeksi yang terjadi relatif baru. Barunya berapa lama? Beberapa minggu sebelumnya terjadi. Kalau IgM-nya negatif, IgG-nya positif, maka infeksi yang terjadi sudah agak lama. Gitu ya. Jadi kalau IgG itu adalah kurva yang panjang ke samping itu tadi, panjang ke kanan itu tadi, itu dia IgG. Jadi kalau dia positif, berarti infeksi yang terjadi sudah agak lama, gitu ya. Ya, ini ya, yang ungu tadi. Baik, kita kembali. Kemudian kalau hasilnya negatif, artinya apa? Artinya individu tersebut memang mungkin tidak pernah terinfeksi. Artinya apa lagi kalau negatif? Bisa saja dia baru saja terinfeksi 8-10 hari. Tetapi virusnya sudah dibersihkan lewat atau tanpa terbentuknya respon antibodi. Jadi Bapak Ibu agak sedikit rumit ini memang, bahwa masalah respon imunitas itu bukan hanya antibodi, tetapi ada juga antibodi bawaan, imunitas bawaan, innate immunity namanya, yang interferon, kemudian makrofag, dan memang nggak harus antibodi yang menyelesaikan, mereka juga bisa menyelesaikan kalau ringan. Begitu. Kemudian kalau negatif, apa artinya lagi? Baru saja terinfeksi,
antibodinya terbentuk, tetapi low level, levelnya rendah, jadi nggak bisa ditangkap oleh tes tersebut. Sehingga memang Bapak Ibu pasti agak sedikit bingung, loh kalau gitu apa gunanya tes antibodi, karena nggak ada yang pasti di sini. Jadi memang tes antibodi atau rapid test untuk antibodi belum merupakan alat diagnostik. Jadi respon antibodi, tes antibodi digunakan untuk screening namanya. Jadi screening itu bukan menentukan seseorang itu terkena atau tidak terkena, sedang terinfeksi atau sedang terinfeksi virus COVID-19 atau tidak begitu. Itu bukan fungsi daripada screening. Screening adalah kita mau memisahkan orang yang berisiko tinggi dengan orang yang berisiko rendah. Kalau berisiko tinggi, nanti kita harus treat dengan isolasi dan lain-lain. Lanjut. Nah, ini adalah alur rapid test antibody untuk COVID-19. Saya kutip dari Kementerian Kesehatan, Penanggulangan COVID-19 Revisi 4, Revisi 5 mungkin minggu depan akan keluar. Jadi kalau misalnya kita lihat Bapak Ibu yang warna hijau, tolong dilihat hijau. Jadi orang tanpa gejala, orang dalam pengawasan, pasien dalam pengawasan, itu dites rapid test, kalau hasilnya positif yang sebelah kanan, maka dia harus periksa yang namanya PCR. Di bawah hasilnya negatif berarti bukan COVID, positif berarti dia pasien COVID-19. Kembali kita ke atas, kalau rapid testnya negatif, apa yang dilakukan? Isolasi diri. Tunggu 10 hari lagi, kemudian ulang rapid test. Kalau rapid testnya negatif, berarti bukan COVID. Kalau positif, dia harus kembali periksa PCR. Bapak Ibu mungkin bisa simpulkan sendiri ya, bisa simpulkan sendiri bahwa sebenarnya yang paling utama itu, yang paling terbaik adalah melakukan OTG, PDP, ODP itu lakukan PCR test. Jadi PCR test kita langsung tahu apakah di dalam tubuh kita ini sedang ada virus COVID-19 atau tidak. Jadi mungkin bahwa tetapi mungkin Bapak Ibu juga perlu ketahui ketersediaan alat-alat tes untuk PCR di Indonesia memang masih sangat terbatas, sedang berupaya ditingkatkan oleh pemerintah terus dengan bantuan-bantuan dari luar negeri juga, itu untuk menambah kapasitas pemeriksaan per hari, begitu ya. Kalau nggak salah sekarang kapasitas pemeriksaan kita per hari sekitar 3.500-an ya, tes per hari yang dilakukan untuk PCR. Dan itu masih belum mencukupi. Itu mungkin kenapa kalau sebenarnya fasilitas tersedia, maka kita seharusnya itu melakukan pemeriksaan PCR. Jadi PCR kita tahu langsung ini positif atau negatif. Tetapi seperti yang kita tahu sama-sama, kapasitas pemeriksaan kita di Indonesia masih belum memadai, sehingga rapid test ini memang kita pergunakan untuk memilah-milah mana pasien yang berisiko tinggi, mana pasien yang berisiko rendah, untuk kepentingan surveillance istilahnya. Jadi pemeriksaan rapid test dipergunakan untuk screening, untuk memilah-milah pasien yang berisiko tinggi dan yang berisiko rendah, dan kita lakukan karantina atau isolasi. Lanjut. Nah, tadi sudah dikatakan kalau misalnya positif periksa PCR, kalau negatif tunggu 10 hari kemudian lakukan pemeriksaan lain. Tunggu 10 hari isolasi di rumah. Apa yang kita lakukan? Ya, tempatkan orang yang kontak itu tadi, pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi dalam kamar tersendiri, punya ventilasi yang baik, kemudian batasi pergerakannya, kemudian minimalkan berbagi ruangan yang sama dengan anggota keluarga yang lain. Betul-betul memang diasingkan di dalam rumah untuk menghindari penularan. Kemudian usahakan juga dia tidak satu kloset dengan
anggota keluarga yang lain. Itu kalau memungkinkan. Dan kalau tidak memungkinkan juga berkamar sendiri gitu, dia bisa tidur dengan orang lain tetapi jaraknya 1 meter. Kenapa 1 meter? Kembali yang tadi ya. Jadi jangkauan dari percikan saluran nafas itu 1 meter. Jadi kalau tidak memungkinkan tidur di dalam kamar yang berbeda, bisa di kamar yang sama dengan anggota keluarga yang lain, tetapi jarak minimal 1 meter. Kemudian yang terakhir itu lakukan hand hygiene, cuci tangan segera setiap ada kontak dengan pasien atau lingkungan pasien. Lanjut. Masker bedah diberikan kepada pasien untuk dipakai sesering mungkin karena biasanya dia bergejala sehingga sewaktu-waktu kadang-kadang bersin tiba-tiba kalau anggota keluarga yang lain berada di dekatnya bisa tertular. Jadi memang diberikan masker bedah terus kepada pasien tersebut. Yang merawat juga pakai masker, hindari kontak dengan cairan tubuh, kemudian bersihkan permukaan sekitar pasien. Permukaan ini maksudnya handle pintu, meja, kursi, HP-nya, kemudian toilet, ini harus sering-sering didesinfeksi dengan menggunakan sabun atau deterjen yang biasa kita dapatkan, atau dengan larusan desinfektan seperti cairan pemutih itu ya, bleaching, klorin biasanya isinya. Pakaian juga harus dilakukan desinfeksi, kemudian menggunakan sabun cuci rumah tangga, menggunakan mesin cuci yang suhunya agak naik gitu ya, 60 sampai 90 derajat, dikeringkan. Lanjut. Ya, itu saya pikir akhir daripada presentasi saya. Jadi intinya ketika misalnya pasiennya positif, kita memang harus melakukan pemeriksaan lanjutan untuk PCR, tetapi dalam kondisi yang seperti ini kadang-kadang pemeriksaan PCR kita juga harus ngantri, pasien tersebut harus diisolasi di rumah. Kalau dia punya gejala berat misalnya, dia harus ke rumah sakit, gejala ringan kalau tidak bisa ditangani di rumah, dia bisa dirujuk ke rumah sakit darurat seperti Wisma Atlet. Baik, begitu Pak Jimmy, presentasi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Dr. Benyamin yang sudah menyampaikan materi yang saya kira sedemikian komplit ya buat kita sebagai sumber pengetahuan baru. Dan saya perhatikan di sini memang sudah ada lumayan ini yang sudah bergabung di acara kita pada saat ini. Dan saya kira untuk menghemat waktu, kita mulai saja dengan sesi diskusi. Saya mau serahkan ke Dr. Rangga di sini yang juga sudah siap untuk memandu kita untuk untuk memilah kira-kira pertanyaan yang sudah masuk, kira-kira yang mana saja ini, Dr. Rangga. Monggo silahkan di. Baik, selamat siang Bapak Ibu, Dokter. Di sini saya sudah merangkum beberapa pertanyaan yang masuk ke kami. Di sini langsung saja saya masuk ke pertanyaan yang pertama. Di sini ada 3 pertanyaan pertama. Yang pertama, kalau pada kasus OTG, apakah berarti inkubasinya belum terjadi? Lalu yang kedua, jika seorang terkonfirmasi COVID-19 dan sudah menjalani isolasi selama 14 hari, apakah sudah bisa dikatakan sembuh, Dok? Lalu pertanyaan yang ketiga, bagaimana melaksanakan isolasi jika ada cukup banyak orang dalam satu rumah? Silakan, mungkin bisa dimulai diskusinya, Dokter. Ya, monggo silakan, Dokter Benyamin, untuk membahas pertanyaan ini satu persatu. Baik. Pertama mengenai OTG, orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala dimasukkan ke dalam di dalam pengamatan untuk surveillance, karena pada prinsipnya sebenarnya baik OTG maupun ODP maupun PDP itu adalah orang yang pernah kontak dengan pasien yang sudah confirm COVID-19.
Jadi intinya itu, baik OTG, ODP, PDP adalah orang yang pernah kontak dengan orang yang confirm COVID-19. Hanya derajatnya berbeda-beda. Ada yang pernah kontak, tapi sampai sekarang paling tidak gitu ya, belum menimbulkan gejala, tidak ada gejala dalam tubuhnya. Yang kedua, sudah ada gejala. Yang ketiga, PDP misalnya dengan gejala yang lebih berat. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi apakah berarti masa inkubasi belum terjadi? Ini juga bisa dimaknai seperti ini. Orang tanpa gejala ini sebenarnya istilah asimptomatik itu juga masih menjadi perdebatan. Perdebatannya seperti apa? Kadang-kadang orang merasa bahwa ketika badannya sakit-sakit, seperti yang tadi saya sebutkan, salah satu gejala gejala utama daripada COVID-19 itu, badan merasa sakit, mialgia, dan lain-lain, itu kadang-kadang orang nggak merasa bahwa itu adalah gejala. Yang dia sebut gejala adalah batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam, dan lain-lain gitu. Nah, ini sebenarnya yang harus dimaknai bahwa sebenarnya sakit-sakit badan, kehilangan penciuman, hilang selera makan, itu juga termasuk gejala dari COVID-19 yang kemudian baru ditemukan begitu. Jadi, apakah berarti inkubasi belum terjadi? Inkubasi sebenarnya bisa sudah terjadi, tetapi dia tidak ada gejalanya. Dan kemudian petugas menggolongkan dia sebagai OTG, karena dia tidak menyebut gejalanya. Bisa juga memang, walaupun dia kontak, kemudian kumannya bisa jadi itu tidak masuk ke dalam tubuhnya, gitu ya. Mungkin dia melakukan cuci tangan dengan baik, kemudian dia juga melakukan jaga jarak, kemudian dia juga menghindari kontak dengan orang-orang yang bergejala. Dia memang kontak, tetapi dia kumannya tidak masuk ke dalam tubuhnya. Jadi bisa dimaknai dua. Yang kedua, jika seorang terkonfirmasi COVID-19 dan sudah menjalani isolasi mandiri selama 14 hari, apakah bisa dikatakan sembuh? Kriteria sembuh yang ada di dalam buku-buku pegangan, panduan, baik itu di Kementerian Kesehatan maupun di WHO adalah kalau misalnya hasil PCR-nya negatif 2 kali berturut-turut dalam tempo 24 jam. Jadi orang yang bisa dikatakan sembuh adalah orang yang sudah PCR-nya negatif 2 kali berturut-turut dalam tempo 24 jam. Jadi kalau misalnya belum ada pemeriksaan itu, kita juga harus harus hati-hati. Walaupun misalnya ini sebenarnya pertanyaan yang real begitu ya, karena dalam banyak kasus karena banyaknya permintaan untuk pemeriksaan PCR, orang yang di rumah sakit sekalipun itu ngantri untuk mendapatkan pemeriksaan PCR gitu. Jadi sebaiknya memang dilakukan itu, ditunggu itu, dan dalam proses menunggu pemeriksaan PCR, memang orang tersebut harus diisolasi dulu secara mandiri. Yang ketiga, bagaimana melaksanakan isolasi jika ada cukup banyak orang di dalam satu rumah. Ini yang tadi saya sebutkan, mudah-mudahan sudah bisa terjawab bahwa orang tersebut, anggota keluarga yang confirm itu harus ditempatkan dalam satu kamar dan tidak ada orang lain yang bisa masuk ke dalam kamar tersebut kecuali orang yang ditugaskan untuk merawat dia dengan menggunakan masker. Kemudian ruangan kamar dia tersebut harus dilakukan desinfeksi minimal 2 kali sehari dengan cairan deterjen dan kemudian diikuti oleh desinfektan seperti klorin begitu. Jadi memang agak sedikit sulit, tetapi dengan disiplin yang tinggi, pengertian yang tinggi di antara anggota keluarga, saya pikir ini masih memungkinkan untuk dilakukan. Tetapi kalau sulit memang mengkontrolnya, itu mengapa ada rumah sakit darurat Wisma Atlet begitu ya. Itu untuk memastikan memang orangnya betul-betul diisolasi. Itu saja mungkin, Rangga. Ya baik, terima kasih dokter. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, dok. Ya, sini ada pertanyaan, dok. Dalam kelompok coronavirus terdapat flu, MERS, SARS, dan COVID-19. Bagaimana kita membedakan
baik melalui gejala dan dampaknya, Dok? Adakah secara awam melalui gejala awal bisa kita membedakannya? Lalu pertanyaan yang kedua, apakah saat hanya ada gejala ringan perlu langsung memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan atau tidak? Lalu yang ketiga, bila antibodi sudah terbentuk, mengapa bisa ada yang terinfeksi lagi? Silakan, Dokter. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu dari GKI Keranggan ini pertanyaan-pertanyaan yang valid yang memang menjadi isu ya di masyarakat saat ini. Yang pertama, bagaimana kita membedakan gejala atau dampak, apakah kita secara awam bisa melihatnya? Tidak. Jadi baik flu, MERS, SARS, COVID-19 ini itu adalah virus yang menginfeksi saluran pernafasan. Jadi kita tidak, sampai pada saat ini kita kurang punya pembeda di antara tiga golongan coronavirus ini. Jadi sama-sama batuk, jadi flu-like syndrome, jadi batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam, sama-sama seperti itu. Jadi sulit kita untuk membedakannya, apalagi secara awam untuk membedakan gejala awalnya seperti apa. Jadi jawabnya tidak ya, jadi tidak bisa membedakan gejala awalnya. Tetapi tentu saja dalam konteks kita sedang pandemi sekarang, ini juga untuk menjawab pertanyaan yang kedua, kita harus selalu curiga, karena pandemi itu seluruh masyarakat sudah ada transmisi di dalam masyarakat begitu, sehingga kita selalu yang ada dalam kepala kita ketika ada flu-like, ketika ada gejala mirip flu, itu harus selalu berpikir mungkin COVID-19 gitu. Nah, pertanyaannya, apakah perlu langsung memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan? Jawabannya adalah, apakah kita pernah kontak dengan orang yang terkonfirmasi COVID-19? Jadi kalau misalnya kita tidak pernah berkontak dengan orang yang confirm case, maka saya pikir tidak perlu buru-buru ke fasilitas kesehatan. Terlebih pada saat sekarang ini, rumah sakit, kemudian puskesmas juga sebagian besar dipenuhi oleh orang-orang yang dengan gejala ISPA. Sebagian mungkin di antara mereka adalah COVID-19. Sehingga memang untuk vaskes sendiri pun kita agak dianjurkan untuk membatasi diri kalau tidak terlalu serius gejalanya. Jadi vaskes-vaskes kita sekarang ini lebih mengutamakan hotline service, kemudian telemedicine. Jadi beberapa rumah sakit itu sudah memakai telemedicine, jadi pakai Zoom, kadang-kadang pakai WhatsApp call, ditanya gejalanya apa, dan kalau misalnya itu agak sedikit berat, kemudian dianjurkan datang ke rumah sakit. Tapi kalau tidak, kalau ringan-ringan saja, sebaiknya memang konsultasi dulu sebelum datang ke rumah sakit. Karena saat ini, rumah sakit, termasuk juga puskesmas, itu dipenuhi dengan pasien-pasien yang ISPA, dan sebagian di antara mereka adalah COVID-19. Kemudian yang ketiga, bila antibodi sudah terbentuk, mengapa bisa ada yang terinfeksi lagi? Nah, ini pertanyaan yang sering sekarang menjadi perdebatan, yaitu mengenai yang namanya reinfeksi. Atau di luar negeri, di beberapa negara Eropa, Amerika juga ada yang namanya immunity passport. Jadi immunity passport itu idenya adalah kalau misalnya seseorang sudah terbentuk antibodinya, berarti dia aman untuk kemana-mana karena dia tidak bisa terinfeksi virus COVID-19 lagi karena antibodinya sudah terbentuk. Dia tidak bisa terjadi reinfeksi lagi karena antibodi untuk COVID-19-nya sudah ada di dalam tubuhnya. Jadi, Bapak Ibu, mungkin secara sederhana saya mau sampaikan seperti ini, bahwa pada saat sekarang ini, semua pasien COVID-19 ketika dia sembuh, terdeteksi antibodi di dalam tubuhnya. Jadi ketika dia sembuh, sudah terdeteksi antibodi di dalam darahnya. Jadi hampir semua pasien itu membentuk antibodi 14 hari setelah gejala awal muncul. Tetapi masalahnya adalah, sampai saat ini belum ada penelitian yang mendukung seberapa kuat antibodi yang terbentuk dan seberapa lama antibodi itu bisa ada di dalam darah kita.
Jadi antibodinya memang terbentuk, tetapi seberapa kuat dan seberapa lama itu ada, itu belum ada penelitian yang menegaskannya. Ini yang membuat kenapa karena ada 1-2 laporan dari Korea dan Cina melaporkan yang namanya reinfeksi. Dia sudah kena infeksi virus COVID-19, sudah dinyatakan sembuh, kemudian dalam tempo 2 minggu kemudian, kok dia diperiksa, kemudian positif lagi, begitu. Jadi ada beberapa jawaban untuk itu, dan belum ada jawaban yang pasti. Yang satu seperti itu. Yang kedua adalah untuk virus-virus yang katanya begini Bapak Ibu, virus RNA ini sangat mudah bermutasi. Jadi perubahan genetik dari virus ini sedikit saja itu sudah membuat respon antibodi yang terbentuk pertama itu tidak berlaku lagi untuk infeksi yang materi genetiknya tersebut yang sudah bermutasi atau yang sudah berubah. Jadi ini kemungkinannya. Kemudian yang terakhir juga proses-proses antibodi yang tidak terdeteksi itu tadi tergantung juga kapan itu memang dilakukan pemeriksaannya. Jadi kalau misalnya ketika antibodinya sudah turun, kemudian diperiksa, memang negatif. Dan ketika negatif, kemudian virus yang sama bisa menginfeksi orang tersebut. Demikian, Rangga. Baik, terima kasih dokter. Ada pertanyaan lagi yang baru masuk, Dok. Di sini saya akan coba bacakan ya, Dok. Untuk saat kita isolasi mandiri di rumah karena ada seseorang yang PDP, disampaikan tadi bahwa physical distancing, lalu memakai masker, cuci tangan akan menjadi solusi. Apakah ruang AC tidak akan meresikokan yang menjaganya, Dok? Iya. Jadi yang inilah memang keterbatasan di rumah itu memang nyata akan kita hadapi. Tadi yang seperti saya bilang, tempatkan orang tersebut di dalam rumah, di dalam kamar yang khusus dengan ventilasi yang baik. Jadi ventilasi yang baik sebenarnya kalau kita ikuti yang ada di fasilitas kesehatan, ada yang ventilasi alamiah, kemudian ada ventilasi yang mekanik. Ventilasi alamiah yang baik bahwa cukup cahaya dan kemudian cukup udara keluar masuk di atas ruangan tersebut. Ini syarat daripada kamar di mana orang tersebut itu dirawat atau dikarantina atau diisolasi. Ruang AC memang perputaran udaranya tidak sebaik kalau misalnya ventilasi mekanik begitu. Kalau di vaskes biasanya ventilasi yang mekanik itu pakai negative pressure ya. Jadi tekanan negatif itu sangat baik sekali sehingga sangat meminimalisir terjadinya transmisi dari pasien tersebut kepada orang yang ada di sekitarnya. Tetapi kalau di dalam konteks di dalam rumah, ventilasi alamiah dengan cahaya yang cukup, kemudian perputaran udara yang cukup, itu yang diinginkan. Sehingga, karena ada syaratnya itu, jadi jumlah aliran udara per second-nya itu memang sudah ada hitungannya kalau misalnya dilakukan di vaskes. Di rumah, syaratnya adalah yaitu ventilasi mekanik yang cukup cahaya dan kemudian saluran udaranya juga lancar. Gitu. Jadi tidak berputar-putar di dalam itu saja. Diharapkan sih. Baik dokter, ada pertanyaan lagi yang muncul dok tentang bagaimana pandangan dokter soal wacana pada tanggal 1 Juni aktivitas usaha, sekolah, dan lain-lain akan dimulai kembali dok. Apakah kita sebaiknya tetap isolasi mandiri atau bagaimana dok menurut dokter? Ini memang pertanyaan pertanyaan yang valid juga untuk ditanyakan karena memang ada wacana dari pemerintah, khususnya mungkin dari BNPB bahwa akan ada PSBB-nya itu secara bertahap mau dikurangi. Jadi memang PSBB juga itu nggak bisa langsung stop begitu ya, itu bisa secara bertahap. Jadi sektor-sektor mana yang dibuka dulu,
usaha-usaha mana yang dibuka terlebih dulu, kemudian secara bertahap, kemudian ini tahap kedua, tahap ketiga, dan kemudian akhirnya dibuka semua. Nah, ini memang perlu pertimbangan yang perlu pertimbangan yang matang untuk melakukan pembukaan terhadap lockdown, PSBB, atau yang lainnya, mempertimbangkan beberapa hal. Beberapa halnya itu adalah apakah jumlah kasus baru yang muncul itu sudah dalam posisi yang aman atau tidak. Sebab kalau misalnya kekhawatiran kita adalah kalau misalnya jumlah tes yang dilakukan di negara kita pada saat sekarang ini belum mencapai angka yang maksimal, yang optimal, yang diinginkan, maka yang kita takutkan adalah belum semuanya kasus COVID-19 itu diisolasi. Belum semua kasus COVID-19 diisolasi. Kalau dia tidak, gimana mereka di masyarakat menularkan kepada orang lain? Apalagi kalau misalnya nanti PSBB atau lockdown atau apapun namanya dibuka. Jadi mereka bawa virus kemudian kembali menularkan ke orang lain. Ini yang dikhawatirkan yang namanya the second wave itu tadi ya. Jadi sudah sempat turun, kemudian ketika pressure itu diangkat dari virus tersebut, dia lompat lagi ke atas gitu. Ini pertimbangan-pertimbangannya. Kemudian pertimbangan yang kedua yaitu mengenai jumlah tes yang sudah dilakukan, apakah sudah optimal atau tidak. Kemudian jumlah kematian juga itu juga bisa menjadi indikasi bahwa kita sudah bisa aman nih untuk memulai aktivitas di luar gitu ya. Tetapi ini semua masih harus dihitung balik. Saya juga masih belum mendapatkan informasi perhitungan-perhitungannya seperti apa. Mungkin sudah ada perhitungan-perhitungan yang betul-betul matang dari sisi pemerintah. Jadi saya tidak bisa menjawab ya atau tidak untuk pertanyaan ini, tetapi marilah bersama-sama kita juga melihat, mengobservasi apakah misalnya keputusan untuk men-stop atau mengurangi lockdown atau PSBB itu sudah didasarkan pada perhitungan-perhitungan epidemiologi yang matang, yang membuat kita semuanya aman. Gitu. Itu mungkin, Rangga. Baik, Dr. Ben. Katakanlah, ini mungkin saya mau mengajuin pertanyaan juga ini secara langsung. Katakanlah misalnya ada seseorang yang memang sudah dirawat di rumah sakit, yang memang sudah tertes positif, lalu karena kondisinya sudah membaik, dites 2 kali negatif, tentunya pasien akan dipulangkan ke rumah. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti ini, kira-kira hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam perawatan pasien yang sudah dinyatakan negatif di rumah sakit dan sudah diperbolehkan pulang ke rumah? Ya, jadi ketika dia sudah dites PCR 2 kali negatif dalam tempo 24 jam, kemudian dia memang layak untuk dipulangkan, apalagi kalau misalnya tidak ada penyakit penyerta ya. Jadi tidak ada penyakit penyerta, gejala klinisnya sudah membaik, tidak ada demam, tidak ada sesak, 2 kali negatif, dia pulang ke rumah. Dalam kondisi pandemi seperti ini, memang diharuskan bahwa orang tersebut juga harus mengisolasi diri dulu di rumah. Jadi kita khawatir dia lepas dari rumah sakit. Mengenai antibodi, diskusinya masih panjang mengenai itu tadi, seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya, mengenai seberapa kuat antibodi terbentuk dan seberapa lama itu kita masih belum tahu. Sehingga untuk orang yang sudah pulang, walaupun dia sudah negatif 2 kali berturut-turut, tetap dianjurkan memang untuk isolasi mandiri di dalam rumah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya kita lakukan isolasi mandiri di dalam rumah, karena kita khawatir selain kita masih belum bebas dari COVID-19 karena situasinya pandemi, dia masih punya potensi untuk kembali tertular, atau mungkin karena kondisinya sedang lemah, baru sakit, dia bisa tertular penyakit-penyakit yang lain. Jadi adalah memang disarankan setelah pulang, dia isolasi mandiri kembali di rumah 14 hari. Berarti juga protokol yang sama juga dikerjakan untuk orang-orang yang merawat ya Kak Ben ya. Betul. Seperti yang tadi, tetap harus jaga kontak, pakai masker dan seterusnya. Betul.
Lalu kemudian begini Kak Ben, Dr. Ben. Tadi kan ada istilah OTG, ODP, PDP itu kan semua adalah orang-orang yang memang sudah pernah kontak dengan kasus terkonfirmasi positif. Nah, kalau kita ini yang mungkin tidak termasuk ke dalam kelompok istilah yang tadi, dan kebetulan nanti kita akan menjalankan rapid test dan hasilnya negatif. Apakah ini artinya kita maknanya bisa bebas berkeliaran, beraktivitas, atau tetap ada catatan penting yang perlu kita perhatikan? Ya, jadi kalau kita lihat tadi alur dari rapid test itu tadi, OTG, PDP, ODP itu memang disarankan untuk melakukan rapid test. Jadi hasilnya positif, hasilnya negatif, kemudian ada konsekuensinya masing-masing. Nah, dalam kondisi seperti ini memang ada orang yang secara voluntary kesadaran sendiri gitu, periksa deh gitu. Karena saya nggak tahu apakah saya kemarin kontak dengan orang yang confirm case karena saya naik kereta misalnya dari Manggarai ke Bekasi, saya nggak tahu, saya mau periksa juga nih apakah saya positif atau tidak. Nah, kalau misalnya hasilnya positif, sama seperti tadi, harus PCR. Kalau hasilnya negatif, saya pikir tetap protokolnya, kalau misalnya kita negatif dalam kondisi PSBB seperti ini, kita memang tetap harus stay at home kan, tetap harus mengisolasi diri di rumah. Jadi nggak serta-merta juga ketika kita hasilnya negatif, kemudian kita dengan bebas gitu untuk bisa bersilaturahim ke sana kemari. Jadi tetap dalam kondisi seperti ini, walaupun hasilnya negatif, dianjurkan untuk stay at home, kemudian melakukan respiratory hygiene, hand hygiene, kemudian physical distancing. Demikian, Baik. Pak Jimmy. Baik, Dr. Ben, itu penjelasan yang sangat berguna sekali buat kita memang bahwasanya meskipun nanti hasilnya negatif, kita tetap harus berhati-hati, apalagi dalam kondisi pandemi sekarang. Ya. Dr. Rangga, mungkin ada pertanyaan yang masuk lagi, silahkan dilanjutkan. Ya, terima kasih Dr. Jimmy. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Berikut sudah saya coba rangkum pertanyaannya. Yang pertama, apakah sebaiknya AC tidak hidup atau jendela dibuka saat naik kendaraan atau mobil ber-AC, misalnya taksi online? Lalu bagaimana menurut dokter pencegahan untuk pada saat naik kendaraan umum yang amannya? Lalu ada beberapa pertanyaan mengenai rumah sakit untuk COVID ini, Dok. Saat ini kita berisiko untuk ke rumah sakit untuk cek dalam masa COVID ini. Apakah ada informasi valid tentang rumah sakit mana saja yang tidak melayani COVID, yang cukup aman untuk pasien non-COVID, sebab tidak semua RS terbuka? Lalu apakah semua RS sudah memiliki standar yang jelas dan aman dalam masa COVID ini? Silakan, dokter. Baik, pertanyaan pertama mengenai AC, jendela dibuka ketika kita naik kendaraan. Pertama, jawaban saya ya standar ya, bahwa kita harus membatasi diri untuk pergi, naik taksi online atau kemana-mana, itu prinsipnya satu. Tetapi kalau misalnya tidak terelakkan, apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah begini Bapak Ibu, penularan COVID-19 jelas bukan lewat udara. Saya kayaknya harus menjelaskan sedikit lagi mengenai perbedaan penularan lewat udara dan penularan lewat droplet atau percikan saluran nafas. Kalau saya pasien COVID-19, kemudian saya punya gejala batuk dan bersin, saya batuk, begitu. Kemudian kalau ada orang yang berjarak di 1 meter, di dalam 1 meter dengan saya, orang tersebut potensi untuk tertular dengan terhirup secara langsung atau kontak lewat tangan atau lewat yang lain. Itu kalau misalnya penularan lewat droplet. Tetapi kalau dia berjarak 2 meter dari saya, itu nggak mungkin bisa tertular. Kalau dia berjarak lebih dari 1 meter, ketika saya batuk, ada percikan saluran nafas yang keluar, itu paling jatuh di kakinya kalau dia berjarak lebih dari 1 meter. Jadi tidak bisa tertular dalam range jarak seperti itu.
Tetapi beda kalau misalnya penularan lewat udara atau airborne. Saya berada di kamar saya nih sekarang. Kalau katakanlah saya penyakit yang menular lewat airborne, contohnya flu burung pada tahun 2008-2009 yang lalu ya. Kalau misalnya saya menderita flu burung, saya batuk di kamar saya ini, kemudian saya keluar, kemudian anak saya masuk ke kamar ini, dia menghirup udara yang ada di kamar ini, tertutup, dia bisa terinfeksi. Itu kalau penularan lewat airborne atau udara. Tetapi kalau lewat droplet, saya di sini batuk, setelah itu saya keluar, masuk anak saya, dia kecil sekali kemungkinan untuk tertular gitu, karena memang penularannya bukan lewat udara. Kembali ke pertanyaannya, sebenarnya bukan masalah AC sih ya, bukan masalah AC-nya hidup atau tidak, tetapi apakah orang tersebut punya gejala atau tidak. Kalau dia, yang pasti penularannya adalah lewat gejala. Kalau dia nggak batuk, nggak bersin, atau dia membatasi diri untuk ngomong misalnya, maka potensi untuk tertular lewat jarak dekat 1 meter di depan dia, itu sama sekali, kecil sekali gitu ya. Itu hampir nggak ada kemungkinan untuk tertular. Jadi yang paling penting makanya selalu ditekankan mengenai jaga jarak itu tadi. Jadi jangkauan droplet, jangkauan saluran nafas itu, percikan saluran nafas itu menjadi kunci penting untuk penularan. Jadi sebenarnya bukan masalah AC atau jendela dibuka, tetapi seberapa jauh jarak kita dari si supir. Itu mengapa dalam PSBB kan kita dalam mobil misalnya, mobil yang SUV, cuma diperbolehkan untuk 3 penumpang kan, di depan, di tengah, kemudian di belakang. Tujuannya apa? Jarak itu tadi. Bagaimana menurut dokter pencegahan untuk jarak aman saat naik kendaraan umum? Kembali lagi, ini jaga jarak, dan jaga jarak memang sangat sulit dilakukan dalam kereta api contohnya. Saya, Bapak Ibu, sering juga pakai kereta kalau misalnya saya ke kantor. Jadi saya tahulah bagaimana dekatnya jarak orang antara satu orang ke orang lain kalau di kereta api. Nggak bisa itu diatur 1 meter. Kecuali kalau kita pergi subuh atau pergi pulang kantor jam 11 malam gitu ya. Itu baru bisa jaga jarak. Tetapi dalam periode di bawah itu sulit sekali jaga jarak. Itu mengapa dianjurkan akhirnya jam operasi kereta untuk Jabodetabek itu memang dikurangi. Tujuannya memang untuk menjaga supaya tidak terjadi penularan di dalam kereta. Seperti yang disarankan oleh pemerintah sekarang ini, pertama orang bergejala harus pakai masker. Tujuannya supaya dia tidak menularkan kuman yang ada dalam tubuhnya ke orang lain. Kemudian kita juga mungkin pemerintah pada saat sekarang ini menganjurkan untuk pakai masker kain gitu ya. Jadi pakai masker kain, tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya yang paling utama bahwa ada istilahnya presimptomatik person. Jadi ada gejala, sebelum dia timbul gejala yang utama seperti misalnya batuk, dia sudah bisa menginfeksi katanya 3 hari sebelum gejala utama. Jadi gejala utama itu seperti batuk, bersin, pilek, sebelum itu muncul, 3 hari sebelumnya, dia katanya sudah bisa menginfeksi. Menginfeksi lewat apa? Tentunya ketika orang itu berbicara, atau ketika dia ngobrol berapi-api, muncrat begitu, kemudian dropletnya lengket di meja, kemudian tertular pada orang lain. Itu mengapa disarankan masyarakat juga pakai masker kain untuk menstop penularan pada masa pre-simptomatik itu. Sebelum simptom itu muncul, katanya dia sudah bisa menularkan lewat percikan saluran nafasnya. Jadi pakai masker bagi yang bergejala, dan pada saat kondisi sekarang pemerintah menganjurkan kita untuk pakai masker kain. Saat ini resiko ke rumah sakit untuk cek memang iya, betul, ini betul sekali tinggi. Makanya beberapa rumah sakit itu menganjurkan menawarkan telemedicine. Jadi kita telepon ke rumah sakit tersebut, kemudian dia tawarkan nanti pakai Zoom dengan dokter ini jam sekian. Jadi beberapa rumah sakit sudah menawarkan seperti itu. Pertanyaannya, adakah informasi valid tentang rumah sakit mana yang tidak melayani pasien COVID?
Nggak ada. Karena rumah sakit pada saat sekarang ini dilarang untuk menolak pasien, termasuk pasien COVID. Jadi dalam kondisi seperti ini memang rumah sakit harus siap dengan segala kondisi untuk pasien apa saja termasuk pasien COVID. Mengenai bahwa rumah sakit ini tidak bisa merawatnya, nanti merujuknya, itu masalah kedua. Tapi menolak pasien, mereka tidak bisa. Jadi informasi valid tentang rumah sakit mana yang tidak melayani COVID, ini tidak tersedia, Bapak atau Ibu. Yang ketiga, apakah semua rumah sakit memiliki standar yang jelas dan aman dalam masa COVID ini? Ini pertanyaan yang sulit. Nanti Dr. Jimmy bisa menjawab, yang lain bisa menjawab gitu ya. Saya mau informasikan begini, bahwa 3,5 juta orang terinfeksi di seluruh dunia untuk COVID-19. 250 meninggal. Sebagian di antara mereka itu tenaga kesehatan. Jadi di Indonesia sendiri kita sedang mencoba menghitung jumlah tenaga kesehatan yang terinfeksi virus COVID-19. DKI Jakarta kabarnya sudah itu, saya dengar-dengar sih, mungkin ini nggak resmi, itu sekitar 600-an pada saat sekarang ini tenaga kesehatan di rumah sakit di DKI Jakarta itu terinfeksi virus COVID-19. Ini merupakan gambaran, Bapak Ibu, ini saya mencoba merelasikannya dengan pertanyaan poin ketiga, bahwa kadang-kadang standar untuk penanganan COVID-19, khususnya pencegahan infeksinya di rumah sakit, ada yang baik, ada yang enggak. Kalau dia enggak, dokternya sendiri aja, perawatnya sendiri aja juga terkena. Itu salah satu indikasi memang bahwa penanganan standarnya, kemudian tindakan pencegahan dan pengendalian infeksinya belum berjalan seperti yang diinginkan. Jadi kalau ditanya apakah semua rumah sakit sudah memiliki standar, kelihatannya belum. Tetapi saya pikir Kementerian Kesehatan juga sudah berupaya sekuat tenaga untuk meningkatkan standar ini lewat program pencegahan dan pengendalian infeksi bersama-sama dengan kita punya Pokja Nasional, namanya Pokja Nasional untuk pencegahan pengendalian infeksi. Mereka sekarang bekerja keras untuk memastikan standar-standar ini ada di rumah sakit yang menangani pasien COVID. Demikian, Mas Rangga. Ya, terima kasih dokter. Sementara kita masih menunggu ya dok untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang masuk. Sementara kalau boleh saya share ya dok, memang untuk pemeriksaan rapid ini sebenarnya masih banyak warga yang takut gitu ya dok. Takut diperiksa, takut kalau nanti hasilnya positif, bagaimana. Kira-kira sebenarnya seberapa penting sih dok pemeriksaan rapid test ini? Dan kira-kira bagaimana himbauan dokter untuk masyarakat yang mungkin sampai sekarang masih takut untuk melakukan pemeriksaan ini dok? Iya. Pertama, mengenai makna atau interpretasi tes rapid ini, saya pikir tadi sudah saya sampaikan. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah memahami interpretasinya nanti bakal seperti apa, saya pikir nggak ada alasan untuk khawatir untuk memeriksakan diri nanti. Jadi ketika kita memeriksakan diri nanti, tentunya kalau positif, kalau misalnya Dinas Kesehatan bisa menindaklanjuti dengan pemeriksaan PCR, kan saya pikir bagus gitu. Kita lebih bisa dengan secara dini terdeteksi penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Sebab kalau terlambat, ya mungkin kita akan jatuh ke dalam kondisi yang lebih berat lagi. Jadi dengan mengetahuinya lebih dini, apalagi kalau nanti difasilitasi dengan pemeriksaan lanjutan, saya pikir ini sangat berguna bagi kita untuk bisa ditata laksana secara dini. Jadi kan lebih bagus dilakukan dengan cepat sebelum itu nanti menjadi agak sedikit telat begitu. Kemudian yang kedua juga yang mesti kita seperti tadi dalam alur dikatakan, kalau sudah terdeteksi positif dalam menunggu pemeriksaan PCR yang selanjutnya, kita juga aktifnya punya kewaspadaan yang tinggi bahwa kita ini kemungkinan besar ini ada kuman dalam tubuh kita. Untuk itu kita harus mengisolasi diri
kemudian kita menginformasikan ini kepada anggota keluarga yang lain, sebaiknya Bapak atau Ibu jangan didekati dulu, kita harus jaga jarak dulu minimal sebelum nanti ada pemeriksaan lanjutan atau setelah selesai 14 hari. Jadi ini juga berguna untuk memastikan anggota keluarga yang lain juga tidak terinfeksi kuman COVID-19 ini. Jadi itu salah satu gunanya. Salah satu yang menjadi kekhawatiran daripada banyak orang adalah ketika positif, kemudian respon dari masyarakat, baik di antara komunitas kita sendiri kadang-kadang punya respon yang negatif untuk orang yang sudah dikatakan negatif. Walaupun kadang-kadang itu baru RDT-nya negatif, ya belum PCR-nya. Seperti kita banyak lihat di berita ya, di banyak daerah ada orang yang positif kemudian dikucilkan, kemudian ada perawat yang meninggal, confirm positif, kemudian kuburannya juga agak dipersulit begitu. Itu mungkin yang salah satu yang menjadi ketakutan dari beberapa masyarakat mengenai stigmatisasi bagi orang yang confirm atau yang didiagnosa positif untuk COVID-19. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti memang perlu sosialisasi, memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada jemaat, kepada masyarakat, apa yang bisa kita lakukan untuk COVID-19 ini. Bagaimana cara penularannya? Mungkin karena nggak tahu cara penularannya, orang akhirnya bertindak sangat negatif terhadap pasien ini. Seharusnya mereka bersimpati, seharusnya mereka menunjukkan solidaritas, tapi justru sebaliknya, karena ketakutan yang berlebihan, mereka justru menstigmatisasi orang yang sudah positif untuk COVID-19. Saya pikir alasan-alasan ini memang harus diminimalisir dengan melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman yang dalam kepada jemaat tentang bagaimana virus ini menular. Biasanya pemahaman yang salah itu berasal dari bagaimana penularannya. Jadi penularannya dianggap ya seperti itu tadi, lewat udara, kemudian angin bertiup dari rumah satu ke rumah lain ini menimbulkan infeksi. Ini yang menimbulkan ketakutan-ketakutan di masyarakat sehingga terjadi tindakan-tindakan pengucilan atau stigmatisasi. Jadi sekali lagi saya mau garis bawahi Bapak Ibu, sebenarnya nggak perlu takut gitu ya. Nggak perlu takut melakukan pemeriksaan. Karena semakin cepat kita tahu, semakin cepat kita melakukan pencegahan, dan semakin cepat kita mendapatkan pertolongan kesehatan. Dan yang kedua mungkin yang perlu juga saya garis bawahi, Mas Rangga, ketika melakukan rapid test ini nanti, memang betul-betul harus diperhatikan unsur-unsur physical distancing-nya. Memang selalu harus dihindari kerumunan yang bisa menjadi potensi satu orang tertular dari orang lain lewat kerumunan yang sangat dekat jaraknya. Demikian, Mas Rangga. Ya, baik. Terima kasih penjelasannya, Dr. Benyamin. Sampai saat ini belum ada pertanyaan lagi yang masuk. Saya kembalikan ke Dr. Jimmy, mungkin, Dok. Baik. Ini kalau misalnya sekarang kita mungkin lihat ada tren nih. Mungkin nanti terakhir saya bahas sedikit tentang tadi rumah sakit ya Dr. Ben, tapi sebelumnya mungkin kita bahas sedikit kalau kita masuk ke mal-mal itu juga suka ada pemeriksaan suhu. Nggak cuma ke mal, masuk komplek rumah juga ada pemeriksaan suhu. Ini kadang-kadang saya juga mikir, ini kalau seandainya penghuni komplek ini ketahuan misalnya nih suhunya tinggi, ini tindak lanjutnya bagaimana? Apakah tidak boleh masuk rumah atau bagaimana? Ini kira-kira posisinya ini menurut Dr. Ben itu harusnya seperti apa sebenarnya? Sikap kita terhadap itu yang namanya screening suhu dan lain-lain. Ini sebenarnya apa sih yang harus dilakukan ikutannya? Misalnya ketemu orang yang memang suhunya tinggi, apa yang harus dilakukan sebenarnya? Ya, jadi ini juga menjadi apa ya? Menjadi bahan diskusi lucuan jadinya mengenai pemeriksaan termogan ini. Kenapa? Karena sampai saat ini dari data-data pasien-pasien yang ada di Cina, kemudian pasien-pasien yang ada di negara yang lain, bahwa hanya sekitar 46-45% gitu orang
pasien COVID-19 yang menunjukkan gejala demam. Hanya 46%. Selebihnya nggak menunjukkan gejala demam. Gitu. Sehingga kita juga akhirnya mempertanyakan efektivitas pemeriksaan termogan tersebut. Gitu. Karena yang demam, oke lah. Tindak lanjutnya juga nggak jelas gitu ya. Ketika demam gitu, nggak petugas keamanannya juga nggak tahu mau diapai pasien demam itu. Dan yang lain bahwa sebagian ya bakal lolos. Itu yang mungkin banyak pertanyaan orang, loh kan sudah disekat di airport dengan termogan, kemudian dengan X-ray dan semacam itu, kenapa kok masih masuk ke Indonesia? Ya, memang jawabannya seperti itu. Hanya sekitar 46% pasien COVID-19 didahului oleh gejala demam. Selebihnya lewat di dalam pemeriksaan screening suhu tersebut. Jadi saya juga tidak punya jawaban apa yang mau dilakukan dengan pasien yang demam di mal-mal atau di kantor-kantor sekalipun itu melakukan itu. Hanya kita ya oke lah kita ikuti saja berapa 33, 34, 35 masuk dan segala macam. Jadi kalau misalnya gereja kita juga melakukan seperti itu, saya pikir sih lebih bagus dipikirkan ulang karena memang kurang bermanfaat untuk itu. Bagus tempatkan hand sanitizer, kemudian tempatkan kalau misalnya yang batuk, tempatkan masker di tempat-tempat yang mudah dijangkau dan kemudian menjaga physical distancing antar anggota jemaat. Saya pikir itu yang lebih baik dilakukan daripada melakukan pemeriksaan termogan di pintu masuk kantor atau gereja sekalipun untuk periksa suhu. Demikian, Dr. Jimmy. Baik, Dr. Ben. Jadi mungkin kalaupun seandainya kita ketemu ada kecurigaan orang terinfeksi, mungkin juga sebaiknya juga kita sudah tahu alur atau kita juga menyarankan untuk berkonsultasi ke fasilitas kesehatan terdekat. Dan ini mungkin sedikit saya menambahkan tadi tentang isu rumah sakit. Ya memang dari waktu awal heboh-hebohnya COVID-19 ini mungkin kita butuh penyesuaian diri, tetapi memang sampai saat ini dari yang juga kita sebagai praktisi alami memang tetap memang pemerintah kita ikutin anjuran pemerintah bahwa sebisa mungkin kunjungan ke rumah sakit diminimalisir, terutama mungkin untuk kasus-kasus kegawatan dan sebisa mungkin memaksimalkan penggunaan fasilitas atau aplikasi layanan telekonsultasi untuk permasalahan kesehatan sehari-hari. Dan memang sepengetahuan saya di sebagian besar rumah sakit, memang saat ini sudah mulai ada upaya-upaya untuk memilah pasien-pasien yang mungkin ada resiko dan pasien-pasien yang tidak. Dan ini nantinya akan ada alur tersendiri sebenarnya. Jadi dari hal yang sudah ada ini kita mungkin juga sudah melakukan proses pembelajaran sedemikian rupa, tetapi meski demikian mungkin tetap sarannya adalah diminimalisir kunjungan ke rumah sakit kalau memang tidak perlu. Kira-kira begitu mungkin yang bisa saya tambahkan. Apakah ada pertanyaan lanjutan mungkin Dr. Rangga dari... Sampai sejauh ini tidak ada, Dok. Mungkin karena waktu juga ya saya kira. Apakah saya boleh menyimpulkan? Silakan Dr. Jimmy. Oke, jadi baiklah tadi saya, buat seluruh saudara-saudara yang sudah ikut bergabung dalam acara kita hari ini, mungkin juga tadi ada yang bergabung di tengah sesi, maka saya sarikan sedikit pertemuan kita pada hari ini bahwa tadi kita sudah membahas tentang apa itu COVID-19, lalu tadi Dr. Ben juga sudah menjelaskan tentang hal-hal yang perlu kita lakukan dalam upaya pencegahan. Tentunya yang paling mungkin bisa kita kerjakan adalah cuci tangan dengan teknik atau dengan cara-cara yang baik, hindari menyentuh wajah. Lalu kalaupun ada yang batuk atau bersin, lakukanlah etika batuk atau bersin yang baik. Hindari kontak yang dekat, meskipun misalnya kita berkegiatan dengan orang yang sehat, sebaiknya juga menghindari kontak yang dekat. Kalau bisa jaga jarak yang minimal 1 meter, batasi aktivitas di luar rumah
Kalau memang tidak perlu keluar rumah, tidak perlu keluar rumah. Kemudian kalaupun nanti mungkin ada program kita untuk melakukan screening dengan penggunaan rapid test, ya jangan khawatir karena mungkin ini juga bagian kita, salah satu bagian kita untuk mendeteksi kemungkinan kasus sehingga nanti orang-orang yang mungkin potensi terinfeksi ini bisa kita tindak lanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku dan sambil menjalani pola hidup sehat dan bersih. Saya kira itulah bagian kita sebagai masyarakat untuk menjalankan peranan kita dalam pencegahan. Saya kira seperti itu. Baik, kalau begitu kita ucapkan terima kasih untuk Dr. Ben yang sudah sedemikian menjelaskan buat kita mengenai COVID-19 ini. Kiranya Tuhan tetap menyertai dalam pelayanan Dr. Ben selanjutnya. Saya kembalikan ke Kak Hendra. Silakan Kak Hendra. Baik, terima kasih Dr. Jimmy. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan mengenai pelaksanaan rapid test. Rapid test adalah salah satu jenis tes yang tadi sudah disinggung oleh Dr. Ben. Sebelumnya, Dr. Ben, saya boleh sedikit mengkonfirmasi bahwa rapid test ini dilakukan untuk mendeteksi adanya antibodi ya, Dok ya? Betul. Jadi untuk mendeteksi terbentuknya antibodi setelah peristiwa infeksi. Baik, jadi setelah terjadinya infeksi, kita mau melihat apakah antibodi tersebut sudah ada responnya ya. Betul. Baik, silakan Pak Beni. Ya, selamat siang Bapak Ibu yang terkasih. Selamat siang Dr. Ben. Terima kasih untuk sharingnya yang sangat berguna siang ini. Semoga ini bisa mempersiapkan kita semua untuk mengikuti rapid test tanggal 12 dan 15 Mei. Bapak Ibu yang terkasih, rencana tanggal 12 dan 15 Mei 2020 akan ada rapid test di halaman parkir GKI Kranggan jam 9 sampai jam 15.00. Nanti metodenya dengan model drive-thru ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan kendaraan baik mobil maupun motor. Lalu Bapak Ibu bisa datang ke pos-pos pemeriksaan yang sudah disiapkan. Nah, rapid test ini diselenggarakan oleh Home Care 24. Bapak Ibu yang ingin mengikuti rapid test ini, Bapak Ibu bisa mendaftar melalui aplikasi Home Care 24 di Play Store maupun App Store. Dan rapid test ini gratis Bapak Ibu, tidak dikenakan biaya. Sebetulnya rapid test ini berlangsung selama bulan Mei dan Juni. Bapak Ibu nanti bisa lihat jadwalnya di aplikasi Home Care 24 kalau Bapak Ibu sudah mendownload. Tapi untuk tanggal 12 dan 15 Mei 2020, untuk Bapak Ibu yang berada di sekitar Cibubur dan sekitarnya, Bapak Ibu bisa mengikuti rapid test di halaman parkir GKI Kranggan. Ya, dilaksanakan mulai dari jam 9 sampai jam 3 sore. Bapak Ibu bisa memilih hari dan jam yang Bapak Ibu inginkan pada saat mendaftar di aplikasi Home Care 24. Dan diharapkan Bapak Ibu datang sesuai dengan jadwal yang sudah Bapak Ibu pilih, supaya nanti tidak terjadi penumpukan kendaraan di lokasi rapid test itu. Mungkin itu Kak Hendra yang bisa disampaikan sementara ini. Baik, terima kasih Pak Beni. Bapak Ibu, demikianlah
acara diskusi dan bincang-bincang online kita. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti dari tempatnya masing-masing. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Benyamin Siombing, berikut juga Dr. Rangga dan Dr. Jimmy tadi bisa menambah wawasan kita semua mengenai apa dan bagaimana kita menyikapi pandemi COVID-19. Nah, kami juga mengingatkan kembali, saya menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Pak Beni tadi, bahwa pada tanggal 12 sampai dengan 15 Mei 2020, GKI Keranggan akan menyelenggarakan rapid test. Nah, bagi Bapak Ibu yang berdomisili di Bekasi dan sekitarnya, kami mengundang untuk bisa mengikuti rapid test ini, sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Dr. Benyamin, bahwa rapid test ini penting untuk bisa memandu kita di dalam menyikapi COVID-19 ini juga. Nah, pendaftaran bisa dilakukan melalui aplikasi Homecare 24, sebagaimana bisa dilihat di flyer, dan juga saya tekankan supaya Bapak Ibu bisa hadir di jam dan hari yang sudah dipilih. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di acara-acara lainnya. Terima kasih Dr. Jimmy, Dr. Rangga, Pak Beni, Dr. Benyamin. Sampai kita ketemu lagi. Tuhan memberkati selalu. Amin. Baik. Terima kasih Pak Indra, Dr. Jimmy, Dr. Rangga. Sampai ketemu. Terima kasih, Dok.